Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, saya pengen ucapin terima kasih banyak dulu atas support dari teman-teman semua, pencapaian 60.000 subscribers finally, teman-teman. Thank you so much buat udah yang ngucapin congratulations juga. Saya pengen ucapin thank you so much. Thank you so much, teman-teman. Nah, teman-teman, di ya special lah ya, sekalian kita merayakan atau menselebrasi 60.000 subscribers ini, kita akan berikan teman-teman informasi update dari BTC Roadmap yang terakhir saya bahas, teman-teman. Nah, BTC Roadmap terakhir itu udah part 10, sekarang kita udah masuk ke part 11. Menarik, teman-teman. Before saya masuk lebih dalam tentang BTC Roadmap, saya pengen sampaikan dulu bahwa teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini bisa saja salah, bisa saja berupa spekulasi. Jadi jangan dijadikan acuan utama, jangan juga dijadikan sebagai patokan utama untuk teman-teman bertransaksi, ya. Jadi please teman-teman be wise dalam memanfaatkan informasi yang saya sampaikan di video ini, karena saya juga bukanlah seorang expert, saya juga bukanlah seorang financial advisor, apalagi personal financial advisor, itu bukan saya banget, teman-teman. So hopefully teman-teman di sini bisa respectfully memanfaatkan video ini dengan positive way ya, buat yang terutama pengen belajar seputar Elliott Wave Theory, karena so far basic yang saya pakai itu di Elliott Wave Theory, teman-teman. Dan apa yang akan saya sampaikan kali ini di BTC Roadmap ini akan membahas tentang seputar Elliott Wave Theory, terkait dengan bagaimana kita memforecast potensial pergerakan Bitcoin untuk mid to long term. Jadi pahami dulu, teman-teman, yang saya bahas di sini bukan terjadi dalam satu malam. Setelah saya bahas bukan berarti besok langsung terjadi, bisa jadi takes time. Dan ya, tanpa berpanjang lebar, langsung kita masuk ke dalam update-nya. Pertama, teman-teman, saya pengen remind dulu atau refresh dulu. Sebenarnya kita kan sebelumnya ada 3 skenario, teman-teman, ngebahas tentang potential koreksi yang terjadi pada si Bitcoin lah ya. Dalam Elliott Wave Theory sendiri, di sini saya melihat atau menilai ada potensi kita melihat terbentuk ABC, running flat corrective pattern. Jadi teman-teman di sini bisa berpatokan dari sini. Wait a second, let me show you guys. Ya, ada zigzag, lalu ada regular flat, dan ada expanded flat. Nah, skenario yang pertama kita ngebahas tentang running flat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat selama Bitcoin di sini bisa maintain di atas exponential moving average yang 100 periodenya, teman-teman, maka kita masih ada indikasi bisa mempertahankan Bitcoin tetap dalam keadaan bullish. At least, teman-teman, at least untuk kita ngejar dulu maybe ya ke wave 5-nya kita. Karena saya yakini overall progress kita ini sedang masuk dalam fase korektifnya di wave 4. Dan seperti yang kita ketahui, teman-teman, saya udah bahas beberapa kali ya, di wave 4 sendiri itu harga akan cenderung sideways untuk waktu yang sangat panjang, atau nggak sangat panjang sih, for an extended period, itu artinya lumayan panjang harusnya. Lalu teman-teman, wave 4 itu biasanya adalah wave yang paling membuat frustasi karena progres dia yang cenderung lambat dari bigger trendnya atau larger trendnya. Nah, berbicara soal larger trend, so far ini ya, teman-teman. Before, by the way, sebelum saya lanjut lagi, terakhir kita udah sempat bahas juga berdasarkan historical data terkait dengan pergerakan Bitcoin ya, BTC Historical Data Analysis based on BTC Halving Day. Jadi ini berbanding terbalik dengan yang kita discuss terakhir. Waktu terakhir kan kita sempat bahas nih, Bitcoin worst case scenario bisa sampai ke $9.000 atau $10.000, dan banyak orang bilang nggak percaya Bitcoin bakal turun ke segitu. Ya, saya juga personally nggak percaya, teman-teman. Jadi memang ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Ini kalau nggak salah, ini dia ya, Bitcoin halving. Kita sempat discuss tentang Bitcoin berdasarkan historical halving day bla 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 ya. Ini adalah potential, balik lagi berdasarkan historical data. Tentu saja kita tidak expect ke arah sana, tapi barangkali teman-teman di sini ada yang setuju ya. Saya tidak bisa bilang apa-apa juga ya. Masing-masing bebas berpendapat lah. Nah, balik lagi ke skenario yang roadmap berdasarkan saya punya personal analysis. Sebenarnya saya ngelihat ada beberapa opportunity yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan kita ngelihat secara probabilitas yang ini, menurut saya saat ini masih yang tertinggi. Karena so far, Bitcoin itu berhasil maintain di atas level Fibo 78,6% sekaligus exponential moving average 100. Jadi kalau misalnya kita berbicara yang ini, hal apa sih yang kita perlukan untuk memvalidasi running flat corrective pattern ini ya? Kita pertama harus lihat dia clearly breakout dulu dari kisaran level $46.000 dan close secara time frame weekly di atas level $50.000. Itu adalah indikasinya.
Kalau misalkan hal itu terjadi, kita bisa ikut atau riding the wave menuju ke wave 5 teman-teman. Sampai di berapa wave 5 itu kita bahas belakangan. Sementara kita bahas dulu potensial skenario-nya. Nah, lalu ada skenario kedua di mana ini lebih worst case ya. Sebenarnya mungkin cocok dengan kondisi fundamental. Kalau teman-teman yang percaya banget bahwa resesi ekonomi di di tahun depan, ini skenario yang pertama by the way cocoknya itu adalah kalau misalkan sesuai dengan perkiraan Alex Mashinsky teman-teman. Jadi ketika resesi ekonomi menimpa ekonomi secara global, yang terjadi adalah stock dump atau stoknya drop, tapi Bitcoin itu ternyata lebih diapresiasi teman-teman sebagai sarana lindung nilai atau sarana hedging atau terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat resesi ekonomi. Jadi tergantung nih, orang-orang larinya, investornya kemana? Apakah larinya ke hanya emas saja ataukah juga lari ke Bitcoin juga sebagai salah satu yang orang gadang-gadang sebagai gold digital teman-teman. Nah kalau misalkan itu yang terjadi, berarti secara fundamental ini cukup mendukung teman-teman. Oke, ada dua yang kemungkinannya bisa mendukung. Pertama adalah tadi running flat corrective pattern, yang kedua adalah regular flat corrective pattern, teman-teman. Jadi dia sebenarnya hanyalah sideways aja, habis itu dia baru nge-pump, teman-teman. Nah, skenario yang kedua adalah kalau misalkan fundamental tidak mendukung, ternyata di luar dugaan kita pada saat resesi ekonomi, Bitcoin itu juga termasuk salah satu atau tergolong yang juga crash, teman-teman. Maka kita berpotensi masuk ke expanded flat corrective pattern, which is expanded flat corrective pattern itu situasinya adalah kecenderungan dia lebih panjang teman-teman leg-nya ya. Kalau kita lihat ya potential testing terhadap level highest point di 2017 itu bisa terjadi, which means potential terjauhnya adalah di $20.000. Jadi kalau buat teman-teman yang percaya Bitcoin bisa maintain di atas $30.000, berarti kita penganut skenario 1 dan 2 teman-teman, yaitu ABC flat corrective pattern, di mana resistance bagian bawah support bagian bawahnya itu berada pada kisaran level $30.000. Jadi buat yang nggak percaya Bitcoin lebih rendah dari 37.000 kayak nggak masuk akal, oke, berarti kalian masuk tergolongan running flat. Tapi kalau misalnya kalian percaya Bitcoin itu bisa sampai $30.000, oke, berarti kita masuk ke flat corrective. Nah, ada satu skenario lagi yang akan saya tambahkan teman-teman, yaitu sideways berkepanjangan teman-teman, which means ini kita bisa consider juga sebagai proses winter ya. Winter itu kan berarti kan tidak ada fluktuasi teman-teman, market cuma sideways aja. Dan apakah itu memenuhi kriteria? Tentu saja. Berdasarkan wave 4 sendiri, frustrating because of their lack of progress in the larger trend. Alright, ini adalah yang kita pertimbangkan teman-teman. Nah, by the way, menurut saya balik lagi ya, ini adalah satu skenario yang menurut saya memiliki probabilitas cukup tinggi saat ini. Kita akan coba jabarkan ke teman-teman di sini supaya teman-teman bisa lihat progresnya. Overall, kita meyakini bahwa ini adalah wave 3 kita ya. Lalu kita sekarang masuk ke fase korektifnya. Karena kan kita bisa lihat teman-teman, sebelumnya sangatlah impulsif, habis itu kita masuk ke wave 3. Nah, untuk proses di sini, seperti yang kita ketahui teman-teman, ini tampak kita bergerak di dalam 5 wave ya, menuju koreksinya, lumayan deep correction, oke. Which is ini overall kita bisa consider sebagai A wave, which is gonna be like this, lalu B wave, and then terakhir kita sekarang sedang menuju atau mengejar ke C wave. Nah, untuk skenario yang kita akan analisa adalah potential skenario C wave-nya. Tapi before kita masuk ke sana, saya pengen teman-teman di sini bisa dapetin dulu istilahnya perkiraan atau bagaimana kita melakukan analisa berdasarkan Elliott wave theory ya. Nah, di sini jatuhnya ke ending diagonal, lalu ada kemungkinan ada lagi wave 1, wave 2, dan potential wave 3. Ini berarti yang wave 3-nya yang expanded, atau wave 3-nya kita bisa bilang istilahnya dengan extension. Jadi third wave extension teman-teman ya. Biasanya wave 5-nya cuma sedikit lebih panjang, jadi jatuhnya kayak semacam fake out lah, kita bilang begini teman-teman. Oke, ini by the way saya ganti warnanya jadi merah biar lebih enak kita ngelihatnya. Nah, lalu prosesnya itu untuk menuju ke atas ini biasanya kan diiringi dengan 3 wave correction teman-teman ya. Ini saya ganti lagi jadi yang grand cycle submillennium. Oke, ini lebih mantap ya. Lalu kita lihat di sini teman-teman, overall ini A, and then B, and then C corrective pattern ya. Lah, kok hilang? Oh iya, sorry, saya salah teman-teman ya. Ini A, ini B, and then ini C corrective pattern. Ini kita masuk ke yang subcycle aja ya, lebih kurang begini teman-teman. Oke, sorry,
ini kenapa sih? Sorry teman-teman ya. Kita balik lagi ke super cycle kayak gini kira-kira teman-teman. Ini gambaran untuk potensial yang terjadi sebelumnya. So it's more like this teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini A wave and then B wave. Ya so far progresnya kayak gini teman-teman. A wave and then B wave ya. Ini kita ganti dulu warnanya jadi ungu. Sorry ya jadi bolak-balik teman-teman ya. Oke, ini kita ganti dulu jadi warna ungu. What? How come? What? Kenapa dia nggak berubah? Oh ini dia. Oke. Nah ini jadi warna ungu. And then going up impulsif ABC korektif ya, which is ini adalah potential B wave korektifnya. Nah kalau kita lihat pergerakan saat ini teman-teman, ini kita lihat pergerakan saat ini progresnya lebih kurang. Saya meyakini sih prosesnya seperti ini ya. Ini bisa jadi wave 4 dan ada potensial kita wave 5. Nah, ini bisa zigzag teman-teman atau flat corrective pattern aja which is kayak gini. Si wave-nya di bawah atau teman-teman atau kita mengikuti potential wave 5 price extension of wave 1 di mana 30% itu 61 sampai 78% teman-teman koreksinya. Berdasarkan target dari wave 1 extended. Nah, tergantung nih wave 4 kita benar nggak di sini gitu loh ya. Ini kita belum dapetin konfirmasi teman-teman. Tapi kalau misalkan benar ini adalah wave 4-nya kita, maka teman-teman proses saat ini yang akan kita lihat atau kita perhatikan adalah ya lebih kurang kayak gini. Maka potensialnya wave 5-nya itu bisa aja loh kita ketahan di sini teman-teman. Bisa aja nih proses yang kita lihat saat ini ketika dia terbentuk yang namanya bullish engulfing ini itu adalah wave 5-nya kita teman-teman ya. Nah, so far itu adalah salah satu pertimbangan kita. Kita lihat di sini juga terbentuk yang namanya ascending channel. So far kita belum break dari ascending channel itu. Jadi kalau misalkan kita mendapati Bitcoin ini rebound signifikan, maka teman-teman ini ada indikasi loh kita bisa masuk ke potential wave 1-nya, lalu wave 2-nya, lalu wave 3-nya, wave 4 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Ini adalah satu pertimbangan saya. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kita akan ketahan di kisaran wave 5 ini teman-teman? Apakah 61,8% ini adalah area supportnya kita atau justru kita akan deeper correction lagi dan wave 4-nya kita belum berakhir karena ada potensi wave 4 itu seperti yang kita bahas teman-teman di sini di mana wave 4 itu wait a second. Nah, di mana wave 4 itu lebih frustrating because of the lack of progress in the larger trend. Secara larger trend, clearly kita masih berada di downtrend teman-teman. Kita belum melihat adanya indikasi reversal ya. Ini kita masih di downtrend. Jadi kalau misalnya dia pullback sekalipun, ini masih ada potensial dia downtrend teman-teman. Melanjutkan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa wave 5-nya itu lebih tinggi ya daripada wave 3? Harusnya kan wave 5 itu lebih di bawah teman-teman. Nah, ini adalah satu skenario yang kita bisa bilang dengan istilah third wave extension. Jadi wave 3-nya itu lebih extension. Kita tadi udah cepat nge-search ya. Can wave 5 be lower than wave 3? Ya, jawabannya bisa teman-teman. Oke. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan yang kita perlu perhatikan. Wave 5 is shorter than wave 3. Itu bisa juga teman-teman. Dan berdasarkan kita punya probabilitas, kita punya Fibonacci rasio itu juga cukup bisa dibilang cukup oke ya, cukup berpotensi untuk terjadi. Karena berada di kisaran probabilitas 30-40% teman-teman. Which means antara area ini ya entah di antara 38.000 sampai 36.000 itu memiliki potensi untuk menjadi wave 5-nya kita, lalu ini sekaligus si wave corrective pattern. Maka kita akan mendekatkan diri kita ke skenario yang pertama pada weekly time frame, which means kayak gini teman-teman ya. Jatuhnya it's gonna be A, and then it's gonna be B, and then it's gonna be C wave corrective pattern, baru kita impulsif lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa ngepump di tengah kondisi kenaikan suku bunga The Federal Reserve? Itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Karena kan menjelang 4 Mei nih teman-teman. Secara moon cycle sih ya ini sih sesuai ya. Secara moon cycle sih emang harusnya kita bisa jadi ngepump ya teman-teman ya. Which means nanti ngepump, habis itu next cycle itu sekitaran 45 Mei baru dia ngedam. Nah, begitu dia ngedam, mungkin dia ngejar 61,8, 78,6 or even worse dia ngejar sampai ke level $30.000 teman-teman. Ya. Nah, so far ini adalah roadmap saya seputaran Bitcoin. Saya meyakini ada indikasi atau masih ada potensi kita bisa ngelihat Bitcoin mungkin satu kali leg rally lagi before kita benar-benar masuk ke mega, gigantic correction-nya secara pergerakan overall-nya. Dan ini adalah BTC roadmap berdasarkan
analisis saya personal teman-teman. So please teman-teman, kalau misalkan kalian mau boleh berkomentar ya, kalian lebih prefer yang mana, expanded kah atau running flat kah atau regular flat kah, mana yang cocok ya istilahnya dengan pandangan kalian dan juga analisis kalian. But so far saya meyakini ini probabilitas saat ini yang cukup tinggi ya, kita bisa bilang ya. Tinggi dalam artian bukan pasti terjadi ya teman-teman, tinggi dalam artian ya probabilitasnya mungkin di atas 50% lah, mungkin 52, 53%, 55 ya, saya main aman aja tipis-tipis teman-teman selisihnya. Tapi so far ini ya saya yakin bisa terjadi. Dan untuk memvalidasi ini adalah Bitcoin harus break dari wave 4-nya dia. Kalau misalkan ini terjadi teman-teman, ini terjadi juga, kita berhasil break dan kita masuk kembali ke area wave 1-nya, otomatis teman-teman ini menginvalidasi Elliott Wave Theory dan berarti teman-teman kita ready untuk bullish ya. Kalau yang terjadi ya bisa juga nggak langsung ya teman-teman, bisa jadi ini wave 1-nya, habis itu dia koreksi wave 2 yang kita kiranya tadi dia bakal dump signifikan, ternyata dia malah higher low, habis itu dia signifikan nge-pump teman-teman. Nah ini berarti kita masuk ke skenario running flat corrective pattern. Dan kalau misalnya itu terjadi ya mungkin saya akan lebih agresif dalam trading. Saya akan lebih banyak masuk long position terhadap beberapa kripto yang saya yakini masih bullish. Lalu spotnya juga akan saya maintain dan akan saya pertahankan sampai bisa profit maksimal. Ekspektasinya seperti itu. Realitanya gimana? Ya kita balik lagi, tergantung, hanya waktu yang bisa membuktikan. Balik lagi ya, saya tidak punya bola kristal untuk melihat masa depan. Ini bukanlah sebuah prediksi, ini bukanlah suatu tebak-tebakan. Yang pasti teman-teman, ada dasar yang saya lakukan. Ada dasar di balik setiap analisa ini, dan menurut saya ya so far cukup masuk akal teman-teman. Nah balik lagi, menurut pandangan teman-teman seperti apa? Apakah analisis ini bisa diterima atau tidak? Ya tergantung, masing-masing punya pandangan. Saya pengen ucapin terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah support channel ini. If you like this content, if you like this video about BTC Roadmap, make sure kalian give me your thumbs up, likes button, jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Untuk altcoin kita bakal bahas untuk seputar Ethereum dan Bitcoin dominance. If you enjoy, please teman-teman, please leave me your thought in the comment below. Alright, once again thank you very much for watching. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.